cerita pemindahan makam yang melahirkan kisah luar biasa misterius itu dimulai ketika pembangunan apartemen dilakukan. Area pemakaman Habib Cikini dan sang istri sudah disterilkan dengan baja sejauh 3 meter. Menurut rencana, tanah tersebut akan diangkat seluruhnya, sehingga bukan sekedar menggali pusaranya. Ini makam. Digali bukan seperti ini. Digalinya dari sini 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter. Jadi digali, ditaruhkan baja, dipantekin baja, jadi diangkat seperti begini. Waktu pengangkatan itu tidak bisa terangkat dengan tren, putus talinya. Dan ini maka menjadi besi, dia bengkok, nggak bisa terangkat. Kekuatan tren itu katanya 70 ton. Sedangkan makam ini sendiri kekuatannya setelah diukur dengan orang katanya mempunyai kekuatan cuma 20 ton. Tapi tidak bisa terangkat. Orang yang membawa ini tren, selepas itu dia lari, dengar kabar lagi dia sakit dan keadaannya sangat memprihatinkan. Keajaiban terjadi. Keelokan alam itu seperti ingin menegaskan bahwa Habib Abdurrahman bukan sembarangan orang. Sehingga dari pusarannya yang ingin dipindah paksa, mengalir air sangat deras. Berasal dari 33 mata air yang selama ratusan tahun sejak sang Habib dimakamkan tidak pernah muncul. Pihak keluarga besar Habib Abdurrahman juga tidak bisa menjelaskan, selain menganggap bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Dan sekali lagi kita klarifikasi bahwa keluarnya air di waktu musim kemarau, bukan di musim hujan sekarang, dari bulan Juni. Dan di daerah di sini ada yang bilang airnya enggak, inilah dekat sama kali, enggak ada. Ini daerah sini, orang sini bilang ini daerah susah air. Sampai kompak pun kompak tidak fungsi. Nggak bisa, kedalaman. Tahun 97. Gitu. Jadi ini keluarnya air dari waktu musim kemarau yang nggak ada hujan. Udah begini sampai sekarang. Nggak berhenti-berhenti. Kalau kita secara ilmu ini fenomena alam. Tapi ini ada karamahnya. Habib Abdurrahman bin Abdullah. Dari sini nih, di antara sini nih keluar. Iya. Waktu kita pertengahan uruk, ini keluar air lagi. Yang ajibnya lagi, yang aneh heran, subhanallah kita nggak rekam sayang, dari besinya mancur. Ada, udah ada, kita ada. Ada. Dari besinya, dari besi ini nih, keluar air. Sedangkan itu besi bukannya bolong. Sudah ada. Ada orang lagi nantangin. Lagi nantangin air. Ini dulu pada ke bawah sini, Mas. Besinya. Masya Allah. Halo subhanallah. Allah. Kalau kaleng dibolongin, dia baru bocor. Atau ini nggak ada besinya, tapi nggak lama. Fenomena air dari makam keramat Habib Cikini memang menarik perhatian. Bukan hanya keajaibannya karena muncul tiba-tiba di musim kemarau, tapi juga keyakinan masyarakat bahwa air tersebut bukan air biasa. Lantas, benarkah ada khasiat dari air tersebut? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pemandangan menakjubkan bukan semata dari cerita tentang pusara Habib yang gagal dipindahkan, tapi juga seputar air yang terus mengalir dari sekitar makam. Sejak kabar munculnya mata air dari makam Habib Cikini beredar, masyarakat banyak yang mempercayainya sebagai air keramat. Dan masyarakat mendapatkan rezeki meski sekedar menjual botol, galon, atau jerigen untuk menampung air tersebut. Ini untuk memberitahuan sekalian juga, alhamdulillah
mereka menjual botol untuk mempermudah yang ziarah. Jadi kita ahli waris tidak menjual air. Kita di sini untuk mempermudah orang ziarah, dia kadang nggak bawa botol, dan orang kampung sini ada inisiatif menjual galon. Jadi beli galonnya untuk ganti, diambil airnya nggak apa-apa, ngambil setrek lagi boleh. Setrek tangki boleh ambil, gratis. Jadi ini mau dibuang ke kali yang awal saya bilangin. Bikin solokan, udah. Kita udah bikinin solokannya, dari developer juga ada solokannya. Nggak tahu jadi, emang dulu biasa berhubung karena musim hujan kali ya, udah tambah nggak berhenti. Ini dibuangnya terus sekali. Kehebohan tentang air keramat Habib Cikini memang bukan cerita dusta. Meski pihak keluarga sudah membuang air yang terus mengalir dari pusara Habib Abdurrahman ke sungai, tapi yang memanfaatkan serta membawa pulang masih sangat banyak. Itu yang membuat pihak keluarga tidak lagi mampu menjelaskan. Apalagi sejak pertama mengalir pada bulan Juni 2010, air tidak pernah berhenti menjadi fenomena. Ini bukan jadi apa-apa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ana selalu bilang kepada orang yang ziarah kemari, jangan datang karena air. Minta karena Allah Subhanahu wa taala dan berziarah kepada Habib Abdurrahman. Ini air biasa. Ini subhanallah tergantung iktiqad dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti dari bulan Juni sampai sekarang nggak berhenti. Sedetik nggak berhenti. Peziarah terus berdatangan, bahkan hingga hari ini. Setelah peristiwa air keramat Habib Cikini membuat heboh Indonesia. Tidak hanya dari dalam negeri, tidak pula hanya kaum muslimin. Peziarah datang dari seluruh pelosok tanah air hingga luar negeri. Mereka berdoa, mengagumi, serta mengingat sejarah perjuangan Habib Abdurrahman. Setelah itu, pulang membawa air sebagai oleh-oleh. Dari dalam dan luar negeri, khususan dari kawasan dari Aceh sampai Papua. Dari luar negeri, dari Belanda, dari Australia, dari Timur Tengah, dari Amerika, datang kemari ngambil air pulang. Memberi karomah atau yang lain sesungguhnya tidak penting lagi bagi halayak, sebab mereka memiliki keyakinan dan perhitungan sendiri. Nyatanya, hingga saat ini masih banyak yang datang ke tempat-tempat keramat bukan semata ingin berdoa, tapi sekaligus membawa air dari tempat keramat tersebut sebagai sesuatu yang diyakini bermanfaat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.